Pura-pura, tuli dan buta. Sudah sebulan ini aku berada di rumah sakit. Kondisiku sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Mas Tony setiap hari datang menjengukku, hanya pada sore hari menjelang malam. Itu pun cuma sebentar lalu pergi lagi tanpa bicara padaku. Mungkin dia merasa kalau tidak ada gunanya bicara denganku. Toh aku juga tidak mendengar dan melihatnya. Hari ini aku sudah dibolehkan untuk pulang ke rumah. Semua pakaianku sudah dimasukkan Binining ke dalam tas. Asisten rumah tangga yang selama ini bekerja di kediaman kami sebelum orang tuaku meninggal. Sampai sekarang ini, dia masih setia mengabdi padaku. Nyonya, hari ini kita pulang ke rumah. Tinggal menunggu jemputan dari Tuan Tony dan surat persetujuan dari rumah sakit. Nyonya jangan khawatir, Bibi akan merawat Anda dengan baik, seperti amanat Tuan dan Nyonya besar pada Bibi. Binining memegang tanganku, dan saat itu duduk di atas pembaringan sambil menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. Matanya berkaca-kaca melihat kondisiku saat itu. Aku hanya terdiam dengan pandangan kosong ke depan. Tidak lama kemudian Dr. Herman datang, dokter yang selama ini menanganiku. Hari ini, Nyonya sudah dibolehkan untuk pulang. Semua administrasinya sudah diselesaikan oleh pihak asuransi Anda. Anda boleh datang kemari sesekali untuk mengecek kondisi mata dan pendengaran Anda. Bi, ini berkas-berkasnya. Bibi boleh tanda tangan di sini sebagai orang kepercayaan Nyonya Nindi. Soalnya, bila menunggu Tuan Tony datang, proses kepulangan Nyonya akan sedikit lambat. Itu pun kalau beliau datang kemari. Dr. Erman menyerahkan beberapa lembar kertas dan pulpen pada Binining. Sebelum menandatangani semua berkas-berkas itu, Binining membacanya terlebih dulu. Setelah semuanya dirasa cukup, Binining pun menandatangani berkas-berkas itu dan menyerahkannya kembali pada Dr. Herman. Baiklah, salinannya Bibi simpan, sedangkan aslinya kami simpan di rumah sakit. Kalau begitu, saya permisi. Iya Pak Dokter, dan terima kasih atas semuanya. Dokter Herman mengangguk, lalu keluar dari dalam ruangan itu. Ada sekitar 1 jam kami menunggu kedatangan Mas Tony, tetapi tidak juga ada tanda-tanda kalau dia akan datang. Kenapa Tuan Tony belum juga datang? Padahal janjinya kemarin jam 8 mau datang menjemput kami. Tetapi ini sudah pukul 9, tetapi beliau belum datang-datang juga. Kasihan Nyonya Nindi menunggu lama seperti ini. Kudengar dan kulihat kegelisahan di wajah Binining. Dan saat itu sudah beberapa kali mondar-mandir ke arah pintu masuk menunggu kedatangan Mas Tony. Binining kembali ke posisinya semula, duduk di samping pembaringan. Tidak lama Binining duduk di sana, tiba-tiba handphone dalam tas kecilnya berdering. Binining mengeluarkan handphone tersebut dan mendapati nama Mas Tony memanggil. Halo Bi, apa kalian masih ada di rumah sakit? Tanya Mas Tony saat sambungan teleponnya dengan Binining sudah terjalin. Kami masih ada di rumah sakit, menunggu jemputan Tuan. Tuan sendiri di mana sekarang? Tanya balik Binining. Aku masih ada di kantor dan sedang sibuk karena ada rapat darurat dari pihak pemegang saham. Bibi suruh saja Pak Joko untuk menjemput kalian di sana, karena rapatnya mungkin sampai sore dan aku tidak bisa meninggalkan rapat. Baiklah kalau begitu, nanti Bibi hubungi Pak Joko. Binining segera menghubungi Pak Joko, supir pribadi kami. Setelah sambungan teleponnya dengan Mas Tony terputus. Tidak lama kemudian, Binining kembali memasukkan handphonenya ke dalam tas. Nyonya, ayo siap-siap, karena sebentar lagi Pak Joko datang kemari menjemput kita. Kudengar semua perkataan Binining. Tony benar-benar sudah berubah. Dia sudah tidak mempedulikanku lagi setelah kecelakaan itu.
Ada sekitar 20 menit kami menunggu hingga seorang pria parubaya datang menghampiri kami. Apa semuanya sudah siap? Tanya pria parubaya itu yang tak lain adalah Pak Joko. Semuanya sudah siap, Pak. Balas Binining lalu berdiri. Baiklah kalau begitu, ayo kita pulang sekarang. Pak Joko membantuku duduk di kursi roda, lalu membantu mendorong kursi roda tersebut. Kami bertiga segera meninggalkan rumah sakit menuju ke arah rumah. Rumah peninggalan orang tuaku yang sudah 1 bulan ini aku tinggalkan. Setelah tiba di rumah, Binining dengan setia mendampingiku dan membawaku ke kamar menggunakan kursi roda, lalu membantuku duduk di atas pembaringan. Nyonya yang sabar, Tuhan tidak akan memberi cobaan pada hambanya di atas kemampuannya, dan Dia akan memberi jalan untuk terlepas dari cobaan itu. Nyonya berdoalah dan mintalah perlindungan padanya. Bibi yakin Nyonya bisa melewati itu semua. Binining memegang tanganku, lalu mengusapnya lembut. Binining seolah-olah tahu dengan beban kehidupan yang aku rasakan saat ini. Kuusap kembali tangan Bibi untuk merespon ucapannya. Tidak lama kemudian, Bibi pun pamit untuk membuat makan siang untukku. Sepeninggalan Bibi, segera kuambil handphoneku dan menghubungi pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Awalnya Pak Riko sempat kaget saat aku menghubunginya, tapi setelah aku ceritakan semuanya, beliau pun paham dan mengiyakan semua perintahku. Hari terus berlalu, sama seperti hari-hari sebelumnya. Mas Tony sama sekali sudah tidak mempedulikanku lagi. Dia hanya datang ke rumah untuk berganti pakaian, lalu pergi lagi entah kemana. Begitu seterusnya, hingga 2 bulan sudah berlalu. Pagi itu Mas Tony mendekatiku sambil membawa beberapa berkas dalam map, lalu duduk di samping pembaringan. Nindi, kamu tanda tangani semua berkas-berkas penting ini. Soalnya tanpa tanda tanganmu sebagai pemilik perusahaan, semua proyek kita tidak bisa berjalan dengan baik. Mas Tony menyimpan berkas-berkas itu di pangkuanku, lalu menyuruhku memegang pulpen yang sudah dia persiapkan dengan baik. Kupegang pulpen dan sedikit menundukkan kepalaku untuk melihat apa yang tertera dalam kertas-kertas itu. Tapi itu hanya sesaat. Aku lakukan agar Mas Tony tidak curiga. Mas, apa ini? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kamu tanda tangani saja. Biarpun aku jelasin, kamu bakalan tidak paham melihat kondisimu saat ini. Binining, tolong kemari sebentar. Sedikit kutinggikan suaraku agar Binining mendengarnya. Binining yang saat itu ada di dapur segera berlari menghampiriku. Syukurlah, Nyonya baik-baik saja. Ucapnya sedikit panik, lalu memegangi pundakku. Kuserahkan kertas-kertas itu padanya. Aku yakin Binining pasti mengerti maksudku. Apa ini Tuan? Kenapa Anda ingin mengalihkan nama perusahaan Nyonya atas nama Anda? Binining sontak kaget membaca berkas-berkas yang ada di tangannya. Kamu diamlah dan suruh dia menandatangani semua berkas-berkas itu. Saya tidak mau Tuan. Perusahaan itu adalah warisan Tuan Hendra dan sekarang menjadi hak milik Nyonya Nindi. Anda tidak berhak untuk membalik nama atas nama Anda. Kalau kamu masih mau merawat Nyonyamu itu, maka kamu tahu sendiri apa yang akan kamu lakukan. Tapi kalau kamu menolaknya, biarkan besok aku yang mengambil alih tugasmu. Mas Tony tersenyum tipis pada Binining. Binining seketika dilema mendengar ucapan Mas Tony. Kalau dia tidak menuruti perintah Mas Tony, maka besok dia terpaksa pulang ke desa dan semua tugasnya selama ini akan diambil alih oleh Mas Tony dan dia harus mengingkari janjinya pada almarhum orang tuaku untuk menjagaku. Sekarang kamu pikirkan baik-baik ucapanku ini. Nanti sore selepas pulang kerja, aku harap semuanya sudah beres. Paham? Mas Tony keluar dari dalam kamar. Nyonya,
Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak berdaya dengan semua ini. Jika aku tidak menurut pada Tuhan, maka siapa yang akan merawat Anda nantinya? Bibi Nining duduk menggantikan Mas Tony. Tinggal satu bab lagi. Terus beri dukungan dengan cara memberi subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar author lebih bersemangat menulis. Terima kasih.